anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah masa depan anak kita, itulah masa depan keluarga kita. Bagaimana supaya bisa selamat dari siksa neraka Jahannam? Buat apa anak kita tamat Universiti Inggris? Buat apa anak kita tamat Universiti Australia? Buat apa anak kita tamat Universiti di Arab, tapi pulang ke dunia, pulang ke negerinya, tidak bermanfaat buat agama, tidak bermanfaat buat umat, tidak bermanfaat buat orang tuanya, bahkan dia durhaka dan dia melawan orang tuanya. Orang tuanya yang selama ini biayai supaya dia pintar dan sukses, malah dia menjadikan kebintarannya untuk durhaka sama orang tuanya. Ujung-ujungnya masuk neraka, na'udzubillah. Buat apa? Coba bayangkan. Makanya boleh kita biarkan anak kita belajar sampai setinggi-tingginya sekolahannya, sebesar-besarnya sekolahannya, itu bagus. Tetapi jangan lupa, tidak boleh biarkan agama anak-anak kita, karena bukan sekolahannya yang bawa dia selamat dunia akhirat, tapi agamanya, imannya, kepercayaannya kepada Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran. Itulah yang membawa dia selamat, bukan sertifikat ijazahnya yang dari mana-mana kita tidak tahu. Karena nanti di hari kiamat Allah tidak akan tanya ijazahmu mana, ijazahmu mana. Munkar nakir juga sama, biarpun tingkatannya profesor, doktor, tapi ketika ditanya man rabbuk, ha, man nabiyuk, ha, ma dinuk, ha, tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia yang hanya kejar di dunia gelar-gelar duniawi, tapi dia lupa akhlaknya, lupa imannya, lupa Al-Qurannya, lupa ibadahnya. Buat apa gelar profesor doktornya, tapi kalau ujungnya masuk neraka? Tapi coba kalau bisa jadi profesor, doktor, tapi beragama bagus, berakhlak mulia, baik sama keluarganya, bertanggung jawab kepada istrinya, juga selalu mencari rezeki yang halal, dan juga bisa memperjuangkan untuk umat, bisa menjadi bermanfaat. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia yang selalu berguna bagi orang lain, bukan berguna buat dirinya sendiri. Betul? Oleh karena itu jamaah sekalian, boleh kita berjuangkan anak-anak kita menjadi jurusan yang tertinggi, sekolahannya yang bagus, kehidupannya yang mewah, yang layak. Tetapi jangan lupa, itu semuanya tidak akan berguna kalau jauh dari agama. Buat apa kita bangunin anak kita sekolah bisa dijaga tepat waktu, tapi kita keberatan bangunin salat subuh yang bisa dia menjaminkan dia berkah, lancar pendidikannya, sekolahannya, salat subuhnya. Makanya ada seorang ibu kemarin nangis-nangis curhat, Syekh, apa? Capek lagi galau. Kenapa bu? Anak saya susah mau salat. Aduh, udah capek. Mau ajarin salat susah. Mohon maaf ibu, anakmu sudah umur berapa? Sudah 30 tahun Pak Ustaz. 30 tahun masih fikirin ajarin salat? Sudah 30 tahun belum bisa salat, belum mau salat. Nauzubillahi min zalik. Karena kita biarkan di masa kecilnya, kita tidak menanamkan cinta salat di masa kecilnya. Di masa dia masih umur dini, dia bisa 2 tahun, 3 tahun, tidak apa-apa ajarin. Walaupun namanya anak-anak, masih istilahnya rukuk, barangkali rukuknya sama seperti sujud. Kalau dia sujud malah dia apa namanya berbaring ketika dia sujud, atau dia kakinya masih berdiri tapi kepalanya ke bawah, dia rasanya itu sujud. Dia tidak tahu apa-apa, tapi tidak apa-apa, ajarin supaya menjadi kebiasaan cinta salat. Ajarin. Anak saya sekarang belum usia 2 tahun, begitu mendengar azan langsung dia bilang sama saya, Akbar, 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 Akbar. Maksudnya Allahu Akbar.
mengingatkan, sudah terbiasa. Kenapa? Karena dari usia 1 tahun saya selalu membawa dia mendengar. Saya bawa keluar rumah ketika terdengar azan, saya bawa keluar rumah. Azan, salat, azan, salli, azan, salat. Itu aja saya tanamkan. Sampai dia belum usia 2 tahun, dia sudah sendiri tahu. Begitu saya terdengar azan, salli, 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 gitu. Itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, supaya dia begitu mendengar azan dia tahu. Kenapa ketika dianjurkan, ketika kita punya anak baru lahir, disunnahkan atau dianjurkan untuk dibacakan azan kan di telinga kanan, kemudian iqamat di telinga. Buat apa? Supaya dia belajar. Pertama kali keluar ke dunia yang kamu dengar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum kata-kata yang lain. Allah Maha Besar. Anakku, belajar. Apapun urusanmu, Allah lebih besar, Allah lebih diutamakan untuk kamu kejar. Dari kecil baru lahir, tidak boleh berbisik-bisik apa-apa, tidak boleh berkata sayang, cintaku, alhamdulillah dapat anak. Langsung dianjurkan, pertama yang dia dengar di telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena isi azan takbir, tahlil, kalimah syahadat, dan mengajak kebaikan, hayya 'alas salah, mengajak kepada kemenangan dan kesuksesan, hayya 'alal falah, dan bagaimana bisa kembali kepada Allah yang Maha Besar, dan tutupi la ilaha illallah, supaya dia tahu sejak kecil apa yang kamu tanamkan di hatimu adalah kalimah la ilaha illallah. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, insya Allah anak kita pasti jadi saleh salihah. Apalagi kita menjadi contoh. Jangan-jangan kita hanya main perintah sama anak. Ibu duduk di hadapan TV, duduk manis, megang remote-nya. Begitu terdengar azan, nak, ayo wudu salat. Ya mah, kita masih nonton TV. Bagus film ini, sinetron, jam berapa? Anak kita datang di depan kita, nak, kok belum salat sih? Marah-marah lagi ibunya. Sampai anak bingung, kok ibu ajarin salat, kok ibu tidak salat? Makanya jangan main perintah sama anak, apalagi masih di bawah usia 10 tahun. Jangan main perintah, tapi jadi contoh baik. Jadi contoh baik. Kita lakukan kebaikan. Kita buka Al-Quran. Nah, sini temenin bu, belajar sama-sama Quran. Nah, ayo sini kita wuduk bareng. Nah, ayo kita sama-sama sholat. Tak apa-apa walaupun ibu salat kemudian anaknya tinggalin, tak apa-apa. Sudah ada usaha dan ikhtiar. InsyaAllah besok, lusa dan seterusnya. Tak perlu kita marahin. Begitu selesai salam, kamu saya kan sedia salat, kenapa kamu hilang? Kamu kemana sih? Jangan marah, biarin supaya dia ada kemauan sendiri. Dia hari ini pertama dia tinggalin salat, kita hari kedua masih ajak bersama-sama, hari ketiga masih kita berusaha. Nanti di hari keempat, begitu dia kita berdiri di atas sejadah, dia sendiri datang tanpa kita ajak. Karena dia sudah tahu, memang anak-anak tidak bisa diajak dengan paksa, tapi kita bisa ajak beliau atau mereka ini dengan berilaku sikap kita. Kalau dia selalu melihat orang tuanya senyum, pasti anak dia menjadi orang yang senyum. Kalau melihat orang tuanya selalu marah, pasti anaknya menjadi marah. Ada seorang ibu curhat sama saya. Dia bilang, aduh, dah tahu anak saya belakangan ini suka bohong sama saya. Padahal usianya masih dini, belum dewasa, belum ini, tapi kok suka bohong sama saya. Aku heran kenapa bisa suka bohong sama saya. Saya kasih contoh, sampai dia bingung, yang ajarin bohong siapa?
Sambil anak-anak masih usia 4 tahun 5 tahun tapi suka bohong. Ditanya sudah ke masjid, ya, padahal dia ke lapangan bola. Sudah kemana? Dia tidak cerita sejujurnya. Kenapa? Karena ada 2 alasan. Kita biasa bohong duluan sama dia, makanya tertanam di hatinya kebohongan. Yang kedua, kalau dia menjadi anak jujur, kita suka mukul dia. Kalau kita tanya, kamu yang ambil ini ya? Ya, mohon maaf, saya yang ambil. Kenapa kamu ambil? Hah? Cubit. Jangan lagi ambil ya. Akhirnya dia sudah tahu, kalau saya jadi jujur pasti akan dibukul, mendingan saya bohong. Betul enggak? Walaupun yang dia lakukan menurut ibu sesuatu yang salah, tak apa-apa, asal dia sudah mau jujur, ibu harus hargai. Ya benar, lain kali jangan ya, lain kali jangan diulang, tidak baik itu ya. Hargailah, saya suka nak karena nak mau jujur, walaupun yang kamu lakukan itu salah. Supaya dia tahu, berani jujur karena dia tahu orang tuanya tak bakal marahin karena dia mau jujur. Faham? Termasuk jadi contoh. Ketika kita suka kadang-kadang, apalagi namanya anak-anak, suka diam atau suka bawel, diam, nakal, tak bisa diam, macam-macam perilakunya, teriak sana, teriak sini. Kadang-kadang kita mau ajak, ada tamu di rumah, dia tak bisa diam, apalagi di rumah orang, kita kan merasa malu. Anak kita kesana kemari, anak kita loncat, anak kita naik sofa, naik kursi, naik ini, kita merasa tak enak kan? Kita suka panggil, nak, sini, diam nak, jangan maluin, mama, sini nak. Dia tidak mau datang. Akhirnya ibu bilang apa? Sini, saya mau kasih permen, sini. Nah, namanya anak-anak suka permen kan? Pasti dia lari datang ke ibu. Ternyata, tak ada. Kok tidak ada permennya? Cuma karena kita sengaja untuk mancing dia supaya dia mau datang. Begitu datang, kita tidak ada apa-apa yang kita kasih. Begitu kita buka tangan, dia lihat tangan kita kosong. Itu namanya apa? Bohong. Anak kita, kata Rasulullah, sekali ibu bohong, anaknya tertanam titik hitam di hatinya. Tertanam titik hitam di hatinya. Bohong lagi, ada titik yang kedua hitam di hatinya. 3 kali tertanam 3 sampai seterusnya. Oh fantas, begitu dia sudah belum dewasa, sudah mulai besar, kok dia suka bohong sendiri karena terlalu banyak titik hitam di hatinya. Kita yang bohong duluan. Kemarin saya di salah satu rumah sakit, lihat ada seorang ibu, kemudian ada anak. Ibu ketika sudah bertemu dengan ibu lain, sudah lupa diri. Betul bu? Betul? Kok diam bu? Maksudnya lupa diri, ngobrol. Kalau ada kawan ngobrol, ada kawan bisa diajak bicara, Masya Allah kuat bicara sampai malam, tak apa-apa. Ngobrol aja biasa, gimana kabar, dari mana bu, kenalan, ganti nomor. Ya namanya buang waktulah daripada kita tunggu lama di rumah sakit, bosan, diam sendiri. Ya kita bisa ajak bicara. Tiba-tiba ada anaknya datang melihat ibunya lagi makan permen karet. Namanya anak-anak kan suka permen, minta, dikasih sama ibunya. Terus namanya anak-anak kadang makan sebentar terus buang, tidak tahan lama, makan sebentar terus buang. Barangkali buang di mana, di tempat yang tidak bagus, mungkin bisa diinjak orang, dia bertambah kotor di mana-mana. Datang lagi, mama minta lagi, minta. Akhirnya ibu kan tidak bisa tahan, apalagi sudah mulai nangis, suaranya keras. Daripada nangis, udahlah kasih. Dikasih lagi permennya, makan sebentar, buang di mana, balik lagi minta. Sampai ibunya minta, mama minta lagi, minta permen. Nah, permen itu tidak bagus, nanti sakit gigi. Ibunya sambil ngomong begitu, nasihatin. Langsung anaknya, oh iya pak, kok katanya tidak bagus sakit gigi, tapi makan. Itu namanya
tantangan dalam hatinya. Kita berkata itu tidak baik, tapi kita sendiri melakukannya. Dia merasa, kok ibu bohong? Makanya kalau ibu melarang anaknya jangan seperti ini, jangan ibu melakukan duluan sesuatu yang tidak baik. Apalagi kalau dibiasakan, dia setiap nangis kita kasih. Sekarang ibu-ibu biar diam anaknya, langsung kasih HP. Bawel, rawel, dah bisa diam, nangis ke sana kemari sambil suaranya. Apalagi kalau majlis ta'lim, kita merasa dah enak sama orang, langsung kita keluarkan HP. Sini main-main aja deh. Akhirnya anak kita lebih pandai main HP daripada pandai baca Quran. Betul? Berarti mohon maaf, yang buat masalah anak-anak kita siapa? Ya kita, orang tua. Jangan biasakan anaknya megang HP. Jangan setiap apapun dikasih HP. Apapun dia nangis-nangis sudah dibiasakan. Akhirnya dia belajar, tertanam di hatinya, kalau mau minta sesuatu sama mama harus nangis dulu, bakal dikasih. Itu sudah tertanam di hatinya. Karena setiap dia nangis pasti dikasih. Karena ibu tidak mau pusing, daripada pusing mendingan kasih biar diam. Itu salah, tidak boleh. Sejak kecil biarpun dia nangis, tidak ada, tidak ada. Minta HP, tidak ada. Supaya dia tahu itu bukan usaha yang benar, nangis untuk mendapatkan sesuatu. Kalau mau mendapat harus dengan cara yang benar, bukan dengan cara nangis. Saya sudah membiasakan anakku, nangisnya sampai sudah habis suaranya, saya tetap tidak akan kasih. Dan saya tanamkan dan ingatkan kepada istri, apapun dia nangis jangan dikasih. Minta permen, minta apa, kecuali kalau dia lapar kita kasih, tapi dengan cara yang benar, bukan karena dia nangis. Supaya dia faham, apapun kamu menangis tidak akan dapat apa-apa. Apalagi dalam suara teriak, dikasih marah-marah, itu kita biar kita kan merasa malu daripada teriak-teriak terus. Udah ini ambil HP-nya sana pergi jauh. Berarti dia sudah ingat, oh saya tahu kelemahan mama. Langsung dikasih kan. Besok minta apa-apa, langsung. Sudah dia hafal, sudah hafal. Makanya tolong bapak ibu, terutama ibu, karena banyak ibu sering sama anak lebih daripada bapak-bapak. Makanya tolong diperhatikan, kalau dia teriak jangan kasih, kalau dia nangis jangan kasih, supaya dia faham itu cara yang tidak benar untuk mendapatkan sesuatu. Faham? Begitu dia mulai diam, sudah mulai sopan, ya nak, karena kamu sopan, itu deh, ambillah. Tapi sebentar ya, jangan baki lama ya, kita kasih. Tapi dengan cara seperti itu. Ini salah satu cara untuk mendidik anak-anak kita. Jadi contoh yang baik, dan jangan kasih ketika dia nangis atau maksa-maksa atau dia berteriak-teriak, bersuara keras. Faham bu? Karena kita semua keinginannya apa? Pasti ibu bapa berkeinginannya mendapatkan anak yang salih-salihah, anak yang selalu dimanapun dia berada kita merasa bangga. Masya Allah, saya punya anak luar biasa, Masya Allah, santun, sopan, akhlak baik. Kenapa? Itu hasil perjuangan kita menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Coba bapak ibu, kira-kira gimana perasaan orang tua saya ketika melihat anaknya 12, 10 penghafal Al-Quran, 7 menjadi imam-imam di masjid-masjid di kota Madinah, di Tanah Suci. Sekarang alhamdulillah saya menghadirkan di Indonesia 5 adik kandung saya yang ikut sama memperjuangkan Al-Quran di Indonesia. Pasti orang tuanya senang. Kira-kira gimana perasaan bapak ibu kalau memiliki anak penghafal Al-Quran? Sukses usahanya, sukses dunianya, sukses untuk akhirahnya, ibadahnya lancar, rizkinya lancar, dan juga berumah tangga yang luar biasa. Pasti senang kan? Pasti senang. Makanya jemaah sekalian, untuk meraih kesenangan itu, kebahagiaan itu, untuk menjadikan anak kita salih salihah, memang butuh proses. Bagaimana supaya prosesnya lancar? Sebagaimana yang tadi saya sampaikan,
Pertama, jangan suka main perintah sama anak-anak. Yang kedua, jadilah contoh yang baik untuk selalu mengajak dalam kebaikan. Yang ketiga, jangan memberikan segala sesuatu, apapun sesuatu itu, kecuali dengan cara yang benar. Kalau dia nangis, harus dia faham dan dia tahu tidak bakal kamu dapat kalau mau nangis sampai nangisnya sampai hari kiamat. Tak bakal kamu dapat. Yang keempat, tidak akan dapat kalau caramu hanya teriak-teriak dengan cara yang keras yang tidak sopan. Dia harus tahu itu. Hargai, balas kebaikannya, angkatlah beliau, muliakan ketika dia menjadi anak yang jujur, walaupun yang dia lakukan salah. Dia melakukan salah, tetapi dia mau jujur mengaku kesalahannya. Tolong dihargai kejujuran anak kita. Supaya apa? Supaya dia tahu kalau kita menjadi orang jujur tidak akan dihukum, tapi akan pasti menasihati. Tapi kalau kita setiap dia jujur, kita marahin, kita mukul, kita hukum dia, aduh, sudah dia bakal tahu ini kalau jadi orang jujur pasti dimarahin. Mendingan jadi orang bohong daripada ketahuan, mendingan tak usah tahu. Faham bu? Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu yang bisa melindungi anak kita dan insyaAllah tertanam kebaikannya, selalu kita baca ayat kursi. Tanamkan bacaan ayat al-kursi kepada anak-anak kita. Ayat kursi cuma satu ayat dan dia termasuk ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Rasul SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin masuk surga. Hafal enggak ayat kursi? Bisa kan? Mudah? Mudah dihafal? Mudah diamalkan? Kapan kita amalkan? Setiap habis salat fardu. Biasakan anak-anak kita juga. Ibu lagi salat, ketika anaknya temenin salat, tolong habis salat, ayo sini bareng kita baca ayat al-kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Apalagi ketika mau tidur, daripada kita kasih HP biar dia lelah main game sambil ketiduran, itu benar-benar tidak baik. Apalagi saat tidur atau dia dalam kondisi duduk. Namanya anak-anak, dia tidak tahu masalah kesihatan. Dia pasti kalau main HP jangan seperti ini. Dan ini bisa mengakibatkan banyak masalah di bagian lehernya sama panggungnya. Jadi tidak bermasalah nanti di kemudian hari. Makanya jangan, bahaya itu. Itu pun kalau seandainya terpaksa kita kasih buat dia main, kita harus posisikan duduknya yang baik. Cara duduknya seperti ini, main begini. Jangan ditundukkan kepalanya, karena ini bisa membahayakan kondisi lehernya. Biasakan seperti ini. Kalau waktu tidur, jangan biasakan dia dengan HP, tapi justru ganti dengan baca sama-sama ayat kursi. Ajarin dia baca ayat al-kursi. Kalau dia masih usia dini, belum bisa baca sendiri atau belum bisa ikut karena terbatas bicaranya, tak apa-apa, ibu boleh bacakan sambil usap badannya, usap kepalanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u. Kenapa kita sambil usap badannya? Pertama, supaya dilindungi oleh Allah dengan berkahnya ayat al-kursi. Yang kedua, tidak akan didekati oleh syaitan. Yang ketiga, diselamatkan anak kita dari mimpi buruk. Sering anak-anak kita tiba-tiba malam, sambil ada ibu-ibu suka curhat, dah tahu tiba-tiba anakku malam-malam jam 2, kadang-kadang jam 1 suka nangis sendiri.
Padahal sudah disusui, sudah di macam-macam, tapi kok tiba-tiba nangis aja. Saya gendong, saya bawa dia, tapi tetap masih nangis. Kenapa? Karena lupa baca ayat Al-Kursi. Kalau dibaca ayat Al-Kursi, insya-Allah anak-anak kita dilindungi oleh Allah dan tidak digoda oleh syaitan. Faham bu? Jadi amalannya apa? Baca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur. Terus amalan berikutnya insya-Allah mudah tetapi manfaatnya dahsyat. Sedekah subuh. Bapak ibu pasti bangun subuh. Walaupun ibu-ibu lagi halangan tidak salat, biasanya suka bangun pagi. Buat sarapan, buat siapin anaknya ke sekolah. Ibu walaupun lagi halangan tidak salat, tapi tetap masih bisa laksanakan sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Semua sedekah di waktu-waktu bagus. Di habis majlis ilmu, pas acara tabligh akbar, di hari Jumat, di masjid, di musalla, di jalan, itu semua sedekah bagus. Tapi sedekah yang terbaik sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh yang terbaik? Karena ada malaikat yang Allah turunkan, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Mau enggak didoain oleh malaikat? Jaga sedekah subuh. Terus kalau ada orang berkata, oh susah payah, susah gimana mau cari anak yatim dan orang miskin di subuh hari? Tidak usah cari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Tinggal ibu bapa malam ini mulai sudah sediakan botol atau kotak amal, simpan di rumah. Ayah punya satu, ibu punya satu, anak-anak masing-masing punya satu. Begitu selesai salat subuh, sebelum beraktivitas, biasakan mereka masing-masing isi kotaknya sendiri. Begitu sudah terisi full kotak amal atau botol, baru serahkan botolnya ke masjid atau kemana yang kita sukai, ke guru kita, ulama kita atau yayasan yang kita percaya, mana saja boleh. Menjadi amal dan sedekah jariah. Apalagi sedekah subuh disertai doa. Wow, luar biasa dahsyat. Begitu isi sedekah subuh, jangan lupa doa. Pasti bapak ibu ada hajat. Misal orang tuanya sedang sakit, begitu anda isi sedekah subuh, ya Allah aku mohon dengan berkah sedekah ini sembuhkan kedua orang tuaku. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini di subuh hari berikan kesembuhan kepadaku karena aku sudah lama sakit dan sedang menderita kesakitan. Suami istri yang sudah lama nikah belum dikaruniai keturunan, isi sedekah subuh. Ya Allah, berkahi dan mudahkan dalam berkah sedekah ini, berikan kepada kami karunia keturunan. Semua dahsyat. Wallahi bapak ibu, amalan itu mujarrab. Banyak yang saya kasih kepada jamaah, alhamdulillah. Yang punya masalah hutang, yang punya masalah urusan, yang punya masalah keturunan, yang punya masalah dalam rumah tangga, yang berkeinginan haji dan umrah, yang keinginan lancar usahanya, termasuk anak-anak kita yang lagi menghadapi ujian, jalani sedekah subuh. Begitu isi sedekah subuh, anak-anak belajar masing-masing berdoa, ya Allah aku mohon dengan berkah sedekah ini mudahkan ujian saya biar saya bisa lulus. Apapun hajatmu, anak-anak muda yang sedang melamar kerjaan di salah satu kantor atau perusahaan, isi sedekah subuh. Ya Allah, aku sudah melamar kerjaan, ya Allah mohon dengan berkah sedekah ini mudahkan melamaran kerjaan saya diterima. Semua jadi ikhtiar kita. Faham bu? Begitu botolnya atau kotak amalnya sudah terisi full, silahkan serahkan. Boleh kepada program apa? Binaan Al-Quran, program mencetak 1 juta menghafal Al-Quran, atau untuk bangunan masjid atau bangunan musalla atau apa saja. Insya Allah apa yang kita niatkan menjadi sedekah jariah buat kita. Faham bapak ibu apa inti daripada sedekah jariah? Sedekah itu pertama memadamkan kemurkaan Allah, sebagaimana air mampu memadamkan api. Sedekah, kelebihan sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Sedekah menjaminkan ampunan dosa. Sedekah menjaminkan husnul khatimah.
Sedekah menjaminkan jauh dari kematian mendadak. Sedekah menjaminkan kita selamat dari kematian buruk, su'ul khatimah. Sedekah menjaminkan kesembuhan dari penyakit. Sedekah menjaminkan mampu melunasi hutang. Bersedekah menjaminkan kita mendapatkan keberkahan sedekah itu, menalirkan pahalanya sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah sekian tahun wafat, tapi Allah berikan keberkahan sedekah kita.